Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Kali ini aku mau mengomentari tentang statement omongan dari sang superstar kita, Bapak Ivan Gunawan, yang sangat dibanggakan bangsa Indonesia karena kreativitasnya atau produknya yang sangat-sangat istimewa. Bahkan banyak di kalangan kita, kalangan pembantu itu sebelum ini sangat mengidolakan beliau, itu banyak banget ya. Nah, jadi gini, tentang pernyataan pembantu main sosial media. Apalagi dia berkomentar tentang pembantu Singapura ya, TKW. Dan kayaknya menurut saya, mungkin entah ini atau saya yang egois atau beralibi atau gimana, menurut saya pekerjaan pembantu itu nggak ada yang salah, nggak ngerugiin Anda, itu pun halal gitu loh. Kenapa? Bahkan kita lebih bangga menjadi pembantu kalau kita dijajarkan dengan seorang korupsi. Biarpun hasilnya lebih banyak dari sang koruptor, tapi kita lebih bangga pembantu. Kayak gini loh, pembantu sekarang itu udah nggak kayak dulu. Ini udah 2021 Pak Ivan, waktunya maju lah. Lama pemerintah aja mikir gimana rakyatnya biar maju, biar hidup sejahtera. Ngomong kayak gitu tuh sah-sah aja, apapun perkataan bos itu sah, nggak ada yang salah. Ya, tak ceritain, posisi saya di sini tuh pembantu. Kalau bosku ngomong apa, kayak intinya bos saya tuh ngomong apapun, lah mbok kuwi salah, mbok kuwi ora bener, mbok apa kuwi tetep menang. Iki omonganmu ki yo apa yo, piye yo Mas? Nek ngomongin bahasa Indonesia piye yo? Maaf yo. Maklum lah, sekolah ora dhuwur gitu ngomong bahasa Indonesia yo belepotan loh. Intinya tuh kamu kan juga bos, jadi ya terserah kamu ngomong apa, itu kamu memang bener gitu loh. Nah, TKW itu Pak, dia itu kerjanya kan di luar negeri. Saat dia mulai masuk ke rumah majikan, dia itu membawa beberapa nama. Ya, jadi nggak sembarangan TKW ini. Kalau misalnya di Indonesia, aku ya pembantu rumah tangga, misalnya membuat kesalahan gitu di rumah majikan, paling yang nama jeleknya itu cuman aku sama keluarga aku. Oh, misal gini wis, aku Mbak Nur kerja di rumah Pak Ivan Gunawan ini, di rumah Anda ya Pak. Nah, saya kok memecahkan apa intinya, atau wis gini wae, saya suruh nyetrika baju hasil karya Bapak. Nah, bajunya itu tak setrika sampai gosong atau bahkan terbakar, otomatis kan itu yang harganya miliaran mungkin. Nah, itu tak rusakin gitu kan, mesti kan Bapak Ivan ini bakal marah. Nah, marahnya itu pasti nyebutnya, wah Mbak Nur nggak pecus, nggak bisa kerja, ininya tuh pekerjaan jelek atau gimana. Nah, nanti itu oh bapak kamu itu gimana. Yang dibawa namanya itu nama saya sendiri dan orang tua, itu kalau kerjanya di Indonesia ya. Tapi kalau kita udah masuk ke negara orang, kita itu udah bawa negara Indonesia. Misalnya kalau TKW bikin masalah di rumah majikan, itu pasti nanti tuh sebutannya, oh pembantuku dari Indonesia nakal. Nah, ingat ya poinnya, pembantuku dari Indonesia. Jadi itu kita itu nggak bawa nama kita atau keluarga kita bawa nama negara Pak. Pembantu loh ya, tanggung jawabnya itu membawa nama negara juga. Kalau kita kerja sebagai pembantu di sini, sikap kita baik, itu membawa nama negara Indonesia kalau juga baik. Tapi kalau kita di sini membuat kesalahan, juga Indonesia bakal terbawa-bawa gitu loh. Nggak mudah jadi PTKW. Nah, selain itu juga masalah jam kerja. Kenapa kalau misalnya gini? Ya alhamdulillah ya, tapi sebelumnya gini, alhamdulillah banget Pak Ivan ini mungkin nggak tahu ya, terlahir dari orang yang berpunya, atau setidaknya ada keluarga yang kalau nggak salah, atau aku pernah nyimak salah satu yang berpengaruh itu omnya Pak Ivan Gunawan ini ya, yang desainer terkenal. Nah, itu kan intinya itu ada keluarga yang bisa mengangkat Anda gitu loh. Anda nggak perlu jadi dari bawah, jadi pembantu atau jadi kuli atau jadi apa, itu nggak perlu lah. Intinya tuh alhamdulillah nasib Anda itu baik. Kalau kita misalnya bisa memilih, kita pun juga nggak ada yang mau jadi pembantu Pak, kalau ditanya itu sebenarnya.
tapi gimana, namanya keadaan, nasib orang itu beda-beda. Sekarang begini, ini zamannya udah zaman modern, apapun dilakukan lewat HP, apapun dilakukan lewat sosial media, apapun dilakukan lewat online, ya. Yang jauh jadi dekat itu juga karena internet, karena HP. Nah, kalau misalnya gini, kita main sosial media itu juga tahu waktu gitu loh. Nggak semata-mata cuman main Facebook, YouTube atau komentar itu enggak. Kita tidurnya itu malam banget. Saya mandi itu jam 11 malam. Otomatis kita mandi dan nyuci itu mungkin butuh waktu setengah jam lah. Di waktu-waktu jam ini itu kita baru main sosial media. Nah, setelah saya sampai di luar negeri, saya baru paham, saya baru mengerti kalau berkumpul sama keluarga itu segalanya. Berkumpul sama keluarga itu adalah obat terbaik dan obat penghilang lelah nomor 1. Sekarang bayangin aja kalau TKW kerja seharian full dari pagi sampai malam, bahkan lebih dari 12 jam dia kerja, nggak boleh main sosmed, nggak bisa ketemu keluarga. Bayangkan, mayoritas TKW ini seorang ibu loh ya, dia punya anak. Bayangin aja, ibu ninggalin anak sehari aja buat kerja itu beratnya astagfirullahaladzim, sakit pak di sini, apalagi ditinggal tahunan, ya gitu loh. Hiburannya kalau nggak dari sosial media dari mana? Membuat mereka, para TKW, para pembantu rumah tangga yang ada di luar negeri ini bisa merasa tetap dekat sama keluarga mereka, sama anak mereka itu dari mana kalau bukan sosial media? Kenapa sih harus pembantu yang dihujat? Kenapa? Sebenarnya tuh kalau gini loh, kenapa kita marah? Coba cek videonya sekali lagi. Saat beliau, Bapak Ivan Gunawan, mengucapkan kalimat tentang pembantu, tolong cek sekali lagi mimik ekspresi mukanya, ekspresi beliau, coba cek, kelihatan banget itu nggak enak dilihat. Lu boykot, emang lu siapa? Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Kelar hari itu juga, nggak pakai babi bu. Mungkin buat kalangan sekelasnya Pak Igun itu sebuah lelucon, tapi apa kabar kalangan kita pembantu rumah tangga yang dihujat, apalagi TKW Singapura ya, pahlawan devisa loh. Ingat, para pahlawan devisa ini nyumbangin uangnya buat negara itu banyak loh, banyak. Menjadi TKW itu nggak mudah. Bayangin aja ya, kalau di Indonesia itu sesama orang Indonesia aja, kita itu banyak yang tertindas gitu loh, banyak yang disepelein, banyak yang nggak dihargain. Itu sesama orang Indonesia ya, apalagi kalau di luar negeri. Nah, Bapak kan juga nggak tahu posisi di TKW ya, udah kayak gini wes. Banyak banget TKW Hong Kong itu yang jadi tulang punggung keluarga. Bayangin aja, gaji nggak seberapa, harus nanggung biaya hidup satu keluarga. Kalau upload di sosial media, coba kamu cek deh, mayoritas kebanyakan TKW kalau upload foto atau video itu pasti yang cantik-cantik, yang seneng-seneng. Kalaupun ada yang kayak upload tentang penderitaan atau tentang kesedihan mereka, itu karena mereka mentok, gak ada temen curhat. Udah jadi rahasia umum kalau wanita itu pengennya dimengerti, pengen didengar. Coba cek istri-istri kalian kalau malam, pasti mereka pada cerita keluh kesah mereka. Lah kita mau cerita sama siapa? Kok buru-buru mau cerita? Karena gini, mereka taunya itu kita itu udah enak kerja di luar negeri. Kalau kita sampai cerita tentang nasib kita di sini yang sebenarnya misalnya, atau capeknya kita, itu bikin orang rumah khawatir.
banyak juga, karena kita di sini mayoritas cewek ya. Kalau cerita ke sama kayak bapak pihak laki-laki, lihat anaknya nangis itu paling nggak tega. Kalau misal kita cerita pasti bilangnya, "Dok, kamu pulang." Iya, masa pulang? Kita sedang berjuang, masa iya pulang? Kan enggak juga gitu. Yang kemarin kata-katanya seperti emak-emak, kita kalau sebenarnya ditanya mau nggak jadi pembantu itu pasti semuanya nolak. Kalau ada pilihannya nolak. Wes gini wae, kalau tukeran wes Pak Ivan sama kita para pembantu tukeran 1 minggu aja wes, 1 minggu tukeran posisi. Kalau kuat hebat, tapi ya nggak mungkin. Masih jawabannya ya nggak mungkin toh. Maksudnya nggak mungkin aku tukerannya sama kamu, lah wong aku punya segalanya. Iya, karena Anda punya segalanya makanya Anda ngomong gitu. Seandainya Anda orang di posisi kita nggak mungkin Anda ngomong kayak gitu. Paham, kita paham. Di sini tuh aku jadi penasaran, Bapak Ivan Gunawan ini sebenarnya di rumahnya ada pembantunya nggak? Pasti ada kan. Coba deh video itu dikasih tahu sama pembantunya, nanti tanggapannya gimana. Jadi pengen tahu ini tanggapan pembantu dari Pak Ivan Gunawan itu gimana. Tanpa pembantu siapa yang mau bersihin rumah kamu, Pak? Siapa? Statement dari Pak Ivan Gunawan itu sangat menyakiti kami, sangat memukul hati kami. Kami para pembantu, khususnya di luar negeri ya, TKW ya. Karena banyak banget kayak gini loh. Banyak yang memandang remeh tentang TKW. Ada yang bilang sampai TKW itu wanita yang nggak mau bersyukur. Kenapa? Karena dia udah punya suami, tetap ke luar negeri dia ngincer gaji yang besar. Coba cek lagi. Masa iya harus diceritain apa yang terjadi di dalam keluarga? Kan juga enggak. Kalian kan nggak tahu gitu. Nggak semua seperti itu. Lihat videonya semalam itu nggak tahu, itu terpukul banget. Kayak gini loh. Begini banget ya posisi seorang pembantu. Kita itu ini tuh kerjaan halal gitu loh. Dan maaf, tidak mengganggu pekerjaan Anda, Pak Ivan. Jangan mendiskriminasi orang hanya karena kedudukannya, hanya karena pekerjaannya ya. Jangan. Mungkin bagi Anda pembantu itu bukan siapa-siapa, atau pembantu itu tidak berharga bagi Anda, tapi buat keluarga mereka, pembantu yang Anda remehkan ini adalah pahlawan buat keluarga mereka. Itu yang setiap bulan dinanti kabarnya oleh keluarga mereka, yang setiap 2 tahun sekali itu dinanti kepulangannya. Nah, buat teman-teman seperjuangan, pokoknya jangan minder, pekerjaan kalian itu halal, kalian nggak ngerugiin siapa-siapa. Kalau aku menjadi pembantu ya, itu kayak menurut aku itu pekerjaan pembantu itu luar biasa, karena kalian harus menganggap orang lain sebagai keluarga kalian, sebagai anak kalian yang harus kalian asuh, yang harus kalian jaga, yang harus kalian perhatikan dengan hati kalian yang tulus. Padahal di rumah ada keluarga yang harus kalian perhatikan dengan porsi yang sama, tapi kalian lebih meninggalkan mereka dan pergi ke sini buat memperhatikan orang lain. Itu udah luar biasa, dengan ikhlas, tanpa keluhan. Jangan berkecil hati, kalian orang hebat. Kalian adalah pahlawan devisa. Kalian membantu negara itu sangat besar. Insya Allah berkah. Harus semangat, jangan berkecil hati. Orang sekarang itu udah pinter-pinter. Kalian adalah lebih baik dari seorang koruptor yang hasilnya miliaran. Harus bangga. Apapun keadaan kalian harus bersyukur. Percayalah bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Mbak Nur Vlog pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.